Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Android TV dimanapun saat ini berada. Sampai berjumpa kembali bersama kami channel Android TV Bengkulu. Kepada pendatang baru, kiranya untuk selalu mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya agar channel Android TV Bengkulu lebih dikenal dan semakin bermanfaat bagi orang lain. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu seorang bisnismen. Ada Mas Wawan Sinyo. Assalamualaikum Mas Wawan Sinyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Wawan Sinyo? Alhamdulillah selalu dahsyat. Aktivitasnya sekarang masih dalam dunia PNS? Ya. Pemain network sejati? Oh, luruskan. Pengusaha network Oh sejati. gitu ya? Oh, pengusaha network sejati. Dinasnya di alam terbuka. Di alam terbuka. Oke, nanti kita bincang-bincang bagaimana kesuksesan Mas Wawan Sinyo ini dalam berkarir di bidang network marketing. Network marketing itu kan Ya. ada produknya pun bermacam-macam ya. Produknya ada yang produk kesehatan, ada yang produk rumah tangga dan sebagainya. Sekarang sedang menjalankan di bidang apa, Mas? Kebetulan ada satu perusahaan ya yang saya yakini perusahaan itu memang Allah mendatangkannya untuk saya dan teman-teman. Ya, jadi konsepnya yaitu ada sebuah perusahaan dari Bandung ya. Jadi namanya PT. Jadi PT ini saya yakini bahwa ini datang dari Allah. Ya, yang kedua, dan saya yakin juga nanti Allah yang mensukseskan saya di PT ini. Oke. Gitu. Yang ketiga, dengan wasilah banyaknya berjumpa dengan orang masyarakat, ya, insya Allah akan kami jadikan usaha ini sebagai ladang dakwah untuk mengajak orang kepada kebaikan. Begitu. Yang menjadi keputusan Mas Wawan Sinyo untuk memasuki dunia PNS ini? Jadi begini, sebetulnya di dunia network marketing itu bisa jadi salah satu doa saya. Jadi ya bisa jadi teman-teman juga kalau berdoa harus jelas ya, karena lama saya diajarkan berdoa sama guru ngaji saya, itu salah satu bunyi doanya jadi orang yang bermanfaat bagi diri saya, keluarga, dan orang lain. Nah, gitu. Terus yang berikutnya, alasannya terjun ke network marketing karena ditolak jadi pegawai, betul. Oh iya, ditolak jadi pegawai negeri. Jadi bisa dikatakan ini ya, azas kepepet ya. Ya. Pada waktu itu ya. Tapi ternyata seiring waktu, ya, sebetulnya network marketing sudah jadi bagian dari ya hidup saya lah. Karena kenapa? Karena ya di dunia profesional yaitu karyawan, saya pernah merasakan ya, ya bekerja di perusahaan bekerja secara konvensional. Ternyata ya itu tugas kami itu membantu si owner atau si pemilik perusahaan untuk mewujudkan impiannya. Ya. Ya, impiannya mereka maksudnya. Impian mereka. Ya, terus impian juga owner. Impian owner. Terus juga pernah nyoba usaha sendiri. Ya, modal jauh lebih besar daripada bisnis saya sekarang. Ya, ujungnya sama. Namanya hidup itu ada resiko, ya. Di usaha apapun ada resikonya. Tapi saya ambil kesimpulan terakhir setelah masa-masa ya namanya usaha, jatuh bangun itu biasa. Ya, jadi mental memang dari zaman sekolah dulu sebetulnya. Saya mengenal dunia network marketing itu di masa resesnya negeri ini, yaitu di tahun 97-98. Jadi waktu menjelang kelulusan sekolah mengenal satu multi level atau network marketing yang asli Indonesia. Dulu terkenalnya dengan namanya
dibilangnya. Itu tahun 97 98. 98 lulus. 98. Iya, baru lulus sekolah dulu. Baru lulus Lulus SMA. SMA. Habis itu belajar sama ya orang-orang luar biasa. Ya. Ternyata memang bisa dikatakan multi level itu jangan dianggap sebelah mata. Karena kenapa di tahun 98 pun jadi masa pasca krisis moneter ya tahun itu, ternyata multi level lah sebetulnya satu-satunya yang bisa menampung ya mungkin puluhan ribu PHK itu yang saudara-saudara kita yang dulu bekerja di pabrik-pabrik ya di perusahaan-perusahaan kena PHK, akhirnya ya dengan terpaksa masuk ke industri itu, industri network marketing. Ya tidak salah sebetulnya. Kepepet tadi ya, Iya. Bang ya. Nah, tapi yang baiknya ya, tapi saya di network marketing itu bukan terpaksa. Ya. Pilihan. Ya, jadi kalau nggak jalan ya nggak makan maksudnya. Nah, Mas Wawan kan pernah di perusahaan konvensional gitu ya sebelum. Iya. Artinya berbarengan dengan belajar di network marketing Ya, sebagai katakanlah karyawan di perusahaan swasta. ya. Itu mungkin setelah terjun ke dunia marketing bisa membedakan secara real Ya. antara perusahaan konvensional dengan perusahaan network marketing. Perbedaannya apa dalam hal kita berkarya di dalamnya? Ya, perbedaannya satu. Sehebat-hebatnya Anda mencapai seorang CEO atau top manajemen ya, tetap aja Anda itu bawahan alias karyawan. Ya. Bukan sebagai pemilik gitu, owner. Ya. Nah, bedanya dengan bisnis network marketing, ya sehebat-hebatnya Anda di network marketing, Anda adalah mitra perusahaan. Ya. Ya, jadi bukan Langsung. mitra perusahaan. Dibilang business owner sebetulnya kalau saya lebih tepat network marketing itu kemitraan. Ya. Ya, karena kalau business owner jelas Anda lah pemilik MLM-nya. Ya. Gitu, seperti ya beliaulah itu pemiliknya. Gitu. Kalau kami ini mitranya. Mitranya. Ya, dan mitra ini ya sebetulnya unlimited juga. Iya. Ya, gitu. Setahu saya dunia marketing itu unik. Ya. Ya, beberapa mentor saya di marketing konvensional dulu pernah juga semasa kuliah sampai lulus pernah jadi marketing, bahasanya tuh sales panci lah, sales vacuum cleaner, mesin air, door to door itu udah Iya. pernah ngalamin. Oke. Gitu. Apa perbedaan dari profit income yang kita peroleh sebagai mitra network marketing dan sebagai agent pada perusahaan konvensional? Barangkali dua jenis perusahaan tersebut ada perbedaan. Saya pengen tahu, teman-teman juga pengen tahu perbedaannya di mana. Bedanya gini, kalau yang setelah saya alami ya sebetulnya Iya. dunia pemasaran sama saja. Ya, artinya menjual. Menjual. Ya, menjual sesuatu baik produk maupun jasa. Ya, di luar itu saya nggak setuju. Ya, saya memang belakangan ini ya alhamdulillah ya dengan wasilah saya kenal ini, jadi ada satu gambaran yang jelas. Jadi yang namanya menjual itu harus akadnya jelas, jual beli ya. Tadi saya sampaikan barang atau jasa. Kalau dalam bentuk barang ya seperti apa. Nah, yang membedakan konvensional marketing atau dengan network marketing itu dari sisi cara. Di mana caranya kalau di network marketing itu dia memiliki konsep yang kata orang tuh berjenjang. Ya semuanya berjenjang gitu. Kita di marketing konvensional pun kita mulai merangkak dari sales gitu ya. Habis dari sales kita punya prestasi naik jadi supervisor punya prestasi diangkat jadi manajer gitu kan. Oke. Nah, di network marketing sama, cuman pembedanya adalah di network marketing itu pertama ya, setelah saya dalami itu sebetulnya tidak dibutuhkan sebuah keahlian khusus di network marketing. Yang kedua, kenapa demikian? Nah, kan network marketing itu yang memang harus dimiliki atau dipunyai oleh kita itu kemauan. Oke. Ya, termasuk di perusahaan yang sedang saya
geluti sekarang bersama rekan-rekan, ya itu latar belakang beda-beda. Bahkan ada yang orang tamatan SD, ya itu luar biasa sekali. Mungkin kalau dari sisi penyampaian, attitude, sikap, yang lain-lain mungkin perasaan kita bisa lebih baik dari dia gitu. Tapi kenapa kok beliau bisa? Karena beliau mau. Ya. Ya, di network marketing itu hanya modalnya mau saja gitu. Artinya mau melakukan, mau mengikuti apa yang disarankan oleh sistem. Nah, network marketing pun juga harus yang bersistem. Nah, sistem itulah yang akan menjamin kelangsungan dari sebuah network marketing itu sendiri. Karena kalau sistem tidak memiliki support atau satu komunitas, satu habit yang pas, itu ya kenapa harus jalankan network marketing? Kata teman saya, kamu jalankan MLM gitu ya, kalau penghasilannya sama dengan yang konvensional biasa, mendingan kamu jualan biasa aja, jangan MLM. Ya. Karena network marketing itu berbicara, ya pertama residual income, yang kedua massive income. Satu waktu income-nya bisa unlimited gitu. Kenapa? Karena di beberapa talk show negeri ini pun juga ya, talk show yang terkenal di negeri inilah, tidak perlu saya sebutkan ya, itu banyak sekali di stasiun TV bahkan mengakui bahwa ada 5 penghasilan terkaya di Republik ini, salah satunya network marketing. Network marketing. Iya. Dan network marketingnya seperti apa gitu. Nah, saya 1 tahun terakhir ini saya mengalami sebuah pencerahan. Ternyata saya mengenal dunia network marketing itu sama halnya seperti sekolah. Ya. Dulu saya pernah sekolah di satu label yang inisialnya C. Tahun 2002 ada network marketing dari Tiongkok sana, dari China. Ya, inisialnya T gitu kan. Tidak perlu saya sebutkan. Ya, saya banyak belajar di yang dari Tiongkok itu. Itulah yang merubah pola pikir saya. Ya, pola pikir bahwa mencari rezeki itu tidak harus sesuai dengan yang kita inginkan. Maksudnya dulu kuliah, kebetulan saya kuliah dulu jurusan International Relation atau hubungan internasional. Cita-citanya pengen jadi diplomat. Ya. Ya, kenapa pengen jadi diplomat? Karena pengen jalan-jalan ke luar negeri, katanya gitu. Ternyata di multi level bisa. Bisa. Sangat. Tidak harus seorang diplomat. Oh, tidak gitu. Kalau diplomat malah protokoler malah. Kalau saya pribadi ternyata karena jiwanya jiwa lapangan ya, Ya. Bang. Itu. Ya. Oke. Ya. Barangkali bisa juga dibagi bagaimana nih kiat-kiat menjalankan sebuah bisnis network marketing. Oke. Untuk membangunnya dari belajar katakanlah. Ya. Ya, seorang pemula ya untuk mencapai kesuksesan di bisnis network marketing ini. Ya. Mungkin Gini. bisa dibagi. Sekarang kan lagi rame ya, lagi rame sekali di medsos maupun di negara kita sekarang sudah mulai memperketat aturan-aturan. Ya, sisi halnya baik karena untuk melindungi beberapa pihak. Pihak perusahaan pun terlindungi dan si konsumen atau si mitranya pun harus dilindungi. Ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak regulasi-regulasi yang diterapkan dan itu bagus. Nah, jadi pengalaman saya pribadi ya mungkin bisa diterima atau tidak oleh kawan-kawan, boleh. Jadi Anda yang bekerja sekarang profesinya sebagai seorang karyawan ataupun tadi ASN ataupun seorang pedagang ataupun seorang profesional kayak lawyer, dokter, yang lain-lain, saran saya ambillah sampingan ya. Network marketing ini cocok sekali dijadikan bahasanya itu income tambahan dulu. Ya. Ya, karena di network marketing itu satu yang bisa kita lakukan, dia flexible time. Ya. Waktunya fleksibel, kapan mau dilakukan pun kapan pun ya. boleh. Bebas. Nah, tetapi satu ya yang kenapa kita harus terjun di network marketing bahasa saya. Ya, pastikan dulu kita mau bermitra dengan perusahaan seperti apa. Ya, bahasa kami itu kita lihat dulu company-nya, perusahaannya. Langkah awal ya, kita harus tentukan. Ya, jadi kita perusahaan mitra. Iya, karena network marketing itu di luaran banyak. Ya. Dan semuanya bagus. Oke. Ya, tetapi sekarang ada penggolongan lagi. Ya. Ya, network marketing ada namanya MLM ya.
sama atau network marketing itu sendiri, atau sekarang masuk ke golongan PLBS namanya, Mas. Bang. Oh gitu. Namanya penjualan langsung berbasis syariah. Oh. Ya, nah yang kita gawangi sekarang itu golongannya ke PLBS. PLBS. Iya. Nah, semua company itu harus memiliki izin dari pemerintah. Ya, selain SIUP, TDP yang lain-lain, harus satu lagi SIUPL. SIUPL. Surat izin usaha penjualan langsung. Ya. Direct Nah, selling. kenapa itu penting? Karena di SIUPL itu banyak regulasi-regulasi yang memang itu untuk melindungi si konsumen, mitra, dan perusahaan. Iya. Ya, jangan sampai Anda ikut perusahaan bodong atau perusahaan ecek-ecek, ya, baru susah payah kita bangun image, bangun brand, tahu-tahu perusahaannya nggak kuat. Ya, itu yang pertama company, ya, itu profilnya harus betul-betul. Yang kedua, produk yang ditawarkan. Ya, karena berbicara network marketing itu berbicara produk atau berbicara jasa. Ada nggak produknya? Terus sesuai nggak? Ada harga kepantasan gitu kan? Nah, produknya punya manfaat enggak gitu. Network marketing di luaran banyak sekali, mungkin jumlahnya ribuan. Yang ketiga, sistem komisi atau bagi hasil. Ya, komisinya gitu. Komisinya ini win-win nggak gitu. Kalau terlalu besar ke mitra, ya cepet jebol juga perusahaan. Kalau perusahaan terlalu besar, mitranya juga yang jebol. Artinya bisa-bisa muntaber lah, mundur tanpa berita. Yang ketiga tadi ya, sistemnya. Ya. Yang keempat, jangan sampai menjanjikan profit income yang tidak masuk di akal gitu. Ya, betul. Secara sistem. Ya, yang keempat ada enggak gitu. Kayak semacam bisnis school-nya. Ataupun komunitasnya. Bahasa kerennya itu support system. Support system. Ya, karena disitulah ya tempat sistem atau duplikasi itu berjalan. Karena berbicara network marketing itu berbicara time freedom, financial freedom, spiritual freedom, ya kan? Itu bicaranya. Semuanya freedom. Iya, harus freedom lah. Kalau nggak bisa begitu, ya kerjakan konvensional biasa aja gitu. Jangan main network marketing gitu. Ya, jangan ikut network marketing. Karena network marketing itu, ya saya alhamdulillah. Jadi kalau dibilang sudah ini belum, tapi apa yang dicirikan network marketing itu ngalamin lah. Sudah mengalami. Sudah ngalamin. Itu yang keempat tadi ya. Jadi harus dilihat support system. Support system harus itu dari sisi edukasi, memberikan edukasi tidak kepada komunitasnya. Betul. Berarti komunitas penting ya. Udah jelas lah. Komunitas. Jadi supaya tidak jalan sendiri atau gimana dengan adanya komunitas itu. Karena berbicara network marketing itu bukan kita Superman ya. Tapi berbicara super team. Super team. Iya. Karena di network marketing itu nggak ada Superman. Ya. Betul. Kalau yang setahu saya nggak ada yang Superman. Jadi ada 4 yang harus kita lihat. Ketika kita baru menjadi pemula di network marketing. Iya. Kita ambil network marketing itu harus yang punya keunikan. Ya, keunikan. Jadi saran saya, karena network marketing ini banyak, ya. Seperti saya pribadi, kenapa saya jatuhkan hati saya di? Karena produknya unik. Pertama unik, yang kedua pangsa pasarnya tidak terbatas. Tidak terbatas. Luas sekali. Ya, gitu. Yang berikut, banyak yang sudah punya mobil ya? Bukan. Setiap satu rumah itu pasti kendaraan. Punya kendaraan. Iya, jelas. Minimalnya satu rumah itu ada satu motor. Itu ukuran. Ya, jadi bahasa kami itu usaha itu yang penting kontinunya, bukan satuan atau 1-2 kali transaksi. Tapi transaksi berkelanjutan. Ya, seperti saya termasuk pendatang di Kota Bengkulu. Ya, saya juga tidak punya kebun seperti yang lain-lain kan. Kalau di Bengkulu ini kan terkenal pengusaha perkebunan. Perkebunan gitu. Tapi ya saya dan kawan-kawan mungkin yang punya kebun gitu ya, 2 minggu sekali panen kalau yang kayak sawit, karet gitu. Tapi target kami kalau bisa kami tiap hari yang panen. Ya, terima kasih juga ini difasilitasi sama Bang Arifin ya, selaku owner Android TV ini memfasilitasi. Mudah-mudahan komunitasnya beliau sekali lagi network marketing itu sangat baik. Terakhir Mas Wawan Sinyo, bagaimana menghadapi
apa namanya, anggapan masyarakat ketika kita berbicara soal MLM, multi level marketing, network marketing kalau bahasa kerennya network marketing. Mereka selalu tidak bagus bisnis yang seperti itu. Nah, itu kan bisnisnya kan ngajak orang. Kemudian itu bisnis network marketing, harga produknya lebih tinggi nih. Nah, sekarang bagaimana strategi dari teman-teman di network marketing untuk mensiasati anggapan-anggapan masyarakat yang seperti itu? Betul. Ya, jawabannya satu, buktikan. Iya. Maksudnya gini, buktikan dengan langkah konkret. Contoh saja, saya memulai pun teman-teman dekat juga banyak yang tidak percaya. Ya, kalau saya ikut alurnya itu, ya berarti tidak akan kita wujudkan apa yang kita cita-citakan. Satu alasannya, yaitu kita perlu dibuktikan. Pertanyaannya, mau nunggu bukti atau mau yang jadi bukti? Kalau saya milih yang jadi bukti. Nah, gitu. Jadi teman-teman pun di Bengkulu baru mulai mau melihat mungkin ketika ya Allah kasih rezeki 1 unit mobilio gitu kan. Nah, mulai dari situlah gitu. Teman-teman tuh mulai percaya. Karena ternyata benar. Gitu. Dan itu tidak salah. Ya, tidak salah. Anggapan itu tidak salah. Cuman kurang tepat saja. Ya, tidak salah, cuma kurang tepat. Karena sebetulnya bagi kita, apapun peluang, selama itu pertama tidak merugikan orang lain dan kita tidak dirugikan, ya. Jadi kalau bagi Anda yang mau terjun ke bisnis ini, sebetulnya jangan takut. Karena di network marketing itu salah satu yang sudah Anda bisa prediksi berhasil tidaknya. Karena nanti kalau Anda menawarkan, jangan memaksakan, hanya tawarkan saja. Tawarkan, ceritakan. Mereka mau ambil silahkan, nggak ambil juga nggak apa-apa. Ya, karena jawabannya sudah bisa dapat dari rumah. Ketika kita mau nawarkan produk ke seseorang, kita pasti sudah 2 jawabannya. Dia itu iya atau tidak. Udah, ini usaha yang mudah ditebak gitu. Oke, luar biasa. Ini bincang-bincang kita dengan Mas Wawan Sinyo. Nah, kita sudah berada di penghujung acara kita, sudah di 30 menit ya. Karena ke depan kita akan berbincang-bincang lagi, barangkali lebih fokus ke apa solusi terbaik bagi seorang pemain network marketing ketika memutuskan diri untuk menjadi pemain network marketing. Baik dia seorang pegawai negeri, ASN tadi, baik dia sebagai seorang wira swasta, atau bahkan sebagai seorang mahasiswa, ketika sudah memilih keputusan untuk menjalankan network marketing, bagaimana langkah-langkah untuk mempertimbangkan dan perusahaan apa yang harus dipilih menjadi menjadi mitranya dalam mencapai puncak kesuksesan itu. Terima kasih Mas Wawan Sinyo atas kehadirannya pada malam hari ini. Sukses selalu Android TV-nya ya. Terima kasih juga ya. Jadi atas kebersamaannya, semoga bisa memberikan atau berbagi ilmu manfaat kepada sahabat-sahabat Android TV yang sedang bersama dengan Android TV pada saat ini. Dan bisa kontak di bawah video ini, nanti bisa dikoneksikan ke Mas Wawan Sinyo. Barangkali ada ilmu-ilmu yang akan kita tindak lanjuti dan akan kita bagikan. Sampai ketemu pada acara dan video kita selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.